bernubuat tentang Rasulullah, Rasulullah kemudian datang diutus, betul-betul diutus, Rasulullah Muhammad SAW menggaungkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, barulah ketahuan bahwa betul-betul Nabi Isa itu, Yesus itu adalah Nabi untuk Bani Israel. Al-Quran juga menarasikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Kelak di akhir zaman tak ada satupun ahli kitab yang menolak Nabi Isa, yang tidak beriman kemudian kepada Nabi Isa sebagai Nabi utusan Tuhan. Jadi Yeremia 28 nomor 9 itu memberikan pesan seorang Nabi, ini Yesus belum ada, seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Apabila nubuatannya itu sudah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang, tak ada kemudian orang-orang Yahudi yang mendengarkan di luar daripada mereka yang menggaungkan kenabian daripada Yesus. Tak ada. Begitu Nabi Muhammad datang, baru Yahudi mendengarkan Al-Quran, barulah mereka menyadari dengan betul bahwa Yesus yang mereka tolak ternyata betul-betul adalah Nabi. Tapi endingnya belum sekarang. Endingnya nanti adalah ketika kedatangannya yang kedua. Barulah orang Yahudi, barulah ahli kitab tersadarkan bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau Yesus yang mereka tolak, Nabi Isa yang mereka tolak itu adalah betul-betul Nabi. Dulu Yesus datang, coba buka Talmud. Apa yang mereka ceritakan tentang Yesus? Apa yang mereka hujatkan, hinakan tentang Yesus? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dikarenakan kenapa? Mereka tidak percaya tentang Yesus. Mereka tidak percaya tentang kenabian Yesus. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, sedikit demi sedikit terungkap bagi mereka bahwa ternyata Yesus yang mereka tolak di dalam Talmud ada mereka ceritakan. Menurut Nabi Muhammad, justru dia adalah Nabi utusan Tuhan. Itu fakta, itu fakta, Mbak. Nabi Muhammad menjelaskan tentang kenabian beliau. Dan beliau juga menjelaskan tentang damai sejahtera, tentang Islam. Yohanes 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu jelas itu. Damai sejahtera artinya shalom dalam bahasa Yunani, kalau nggak salah ereno, damai sejahtera. Nah, sedangkan Islam damai sejahtera. Nah, Islam inilah yang menjelaskan kenabian Nabi Isa, Yesus. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kalau Yesus sendiri yang berbicara kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, aku Nabi, aku Rasul, aku utusan Tuhan, mereka menertawakan, bahkan berusaha untuk membunuh. Tapi datang baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan, hei, yang kalian ingin bunuh itu betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ada sekelompok dari mereka kemudian yang beriman, tapi di akhir zaman ketika Nabi Isa datang, barulah mereka betul-betul kemudian beriman sepenuhnya bahwa baginda Rasul, bahwa Isa alaihissalam betul-betul Nabi bagi Bani Israel. Dalilnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 99. Wa immin ahli, bismillahirrahmanirrahim, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Inilah yang dikatakan Yeremia 28 nomor 9. Jika seorang nabi bernubuat tentang damai sejahtera, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maksudnya jika ucapan Yesus itu telah digenapi, maksudnya ketika Yesus mengatakan akan datang damai sejahtera, dan ketika Nabi Muhammad itu datang, benar-benar tergenapi kedatangan nabi yang dinubuatkan oleh nabi tersebut terkait dengan damai sejahtera, barulah kamu tahu bahwa Yesus yang kau tolak itu betul-betul adalah seorang nabi. Alhamdulillah, Al-Quran mengajarkan kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Aram menyebutnya Iso, kami menyebutnya Isa, saudara Kristen menyebutnya Aisos. Jadi apa yang diceritakan tadi itu satu hal yang berkesinambungan, karena para nabi ini diutus secara berentetan sesuai dengan misi para nabi, yaitu mengajarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Demikian dari saya, silakan diambil alih yang lain.
aku nanggapin sedikit ya, dan sekalian izin pamit dulu, udah malam mau tidur. Eh, Senang ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Mudah-mudahan di lain waktu aku pun ingin bertanya, dan selama ini setelah aku dengar pertiktokan dunia tentang diskusi lintas agama begitu, memang di pikiran aku dulu sebelum aku kenal TikTok, aku tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus begitu. Setelah aku dengar TikTok sedikit ada perbedaan begitu ya. Jadi aku ingin mengetahui eksistensi atau keberadaan sesungguhnya, baik dari sisi Alkitab, karena kebetulan aku waktu masih ada kuliah S2 ya teologi ya, ada kuliah Islamologi, dan aku disarankan dosen beli Al-Quran, dan aku ingin baca, ingin mendapatkan pencerahan mengenai Nabi Isa dan Yesus itu. Ya kan tadi juga Bang Juma mengatakan bahwa di akhir dunia ya kan semua akan bertekuk lutut dan menyembah kepada Nabi Isa. Dan di perspektif teologi kekristenan, ketika kedatangannya yang kedua kali, yaitu Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi aku butuh waktu dan ingin sharing juga ya, karena aku belum paham betul mengenai Islam. Tapi aku bukan berarti aku nanti mualaf, bukan ya. Aku senang gitu, senang dan tidak mau ada keributan gitu loh. Karena Yesus sendiri pun berkata, aku pun akan menjaga atau mengayomi domba-domba di luar kandang, di luar orang Ibrani. Berarti semua orang yang percaya kepada dia begitu. Maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah, dan izin ya mau istirahat dulu, besok atau lusa kita bertemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Alaikum. Terima kasih Mbak Ted. Iya, jadi sebelum saya serahkan kepada yang lain, saya luruskan dulu ya tentang Al-Quran surah An-Nisa yang dikatakan bahwa ahli kitab semuanya akan percaya berhormat ria kepada Yesus, berlutut sikuk. Ya, apakah dia bilang tadi itu? Hah? Host, apa tadi? Dia bilang katanya semua akan menyembah bertekuk lutut sama Nabi Isa alaihissalam. Bertekuk lutut, ya, bertekuk lutut. Nah, ya, bertepuk tangan, bertepuk tangan, Bang. Nah, sebenarnya itu kau makin bikin ribet saya. Ya, menyembah katanya. Dia menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu enggak ada. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Artinya ahli kitab kelak di akhir zaman ketika Nabi Isa itu datang matanya akan terbelalak. Di akhir zaman ketika Nabi betulan Isa ternyata dia nabi. Yang kita tolak selama ini ternyata betulan mereka ini adalah rasul untuk kita, untuk nenek moyang kita gitu. Makanya kalau orang bertanya, kenapa ahli kitab orang-orang Yahudi itu masih dipanjangkan usianya sampai sekarang, keturunannya masih ada, sementara bangsa lain sudah tak ada? Itu jawabannya. Karena di akhir zaman Allah ingin memperlihatkan kepada mereka, membuat mata mereka terbelalak. Oh, ternyata yang disampaikan oleh Islam itu betul. Ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya. Ternyata yang kita tolak selama ini betul-betul Nabi dan Rasul. Lihatlah dia datang untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan Matius 24, ya, nomor 27. Sama seperti Al-Quran. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Ahli kitab semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Dengan kata lain, ahli kitab semuanya akan menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab ya, bukan bahlul kitab.
Kalau Bahlul Kitab ini kan diusir nanti oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni. Mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang menyembah manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu akan diusir dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu kata Al-Qur'an. Jadi saudara, sekira sudah jelas bahwasanya orang-orang kafir yang hari ini menolak kenabian Rasulullah Isa alaihissalam, atau yang mereka sebut Yesus, di mulut saja mereka mengatakan Yesus Rasul, tapi faktanya mereka menuhankan Yesus. Nanti akan ada penyesalan, ahli kitab akan beriman kepada kenabiannya, dan orang kafir akan menyesali atas tuduhan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Saya kira begitu dari saya. Silakan diambil alih sahabat yang lain. Iya, saya mungkin sedikit Gurunda sebelum turun. Iya, silakan, silakan. Jadi kenapa tadi saya membawa ayat itu supaya ada edukasi buat teman-teman Kristen bahwa selama ini mereka telah mengikuti doktrin atau ada pergeseran antara Lord menjadi God. Menjadi God. Jadi begini. Sebenarnya Isa itu memang sudah menubuatkan bahwa nanti kerajaan Allah itu sudah dipindahkan atau diambil lalu dipindahkan ke bangsa Arab atau turunan Ismail. Dan ini ada kolerasinya dari perjanjian Tuhan terhadap Abraham kepada kedua anaknya Ishak dan Ismail, di mana kita ketahui bahwa Ishak adalah bangsa Israel adalah turunan Ishak, dan bangsa Arab adalah turunan Ismail. Dan ini pun sudah digenapi. Kenapa saya katakan bahwa Quran itu scientifical proven dan Bible do not scientifical proven? Kenapa? Karena Al-Quran selaras sejalan dengan semua nubuatan dalam kitab perjanjian lama. Jadi jelas sekali kalau kita membuka dan membaca di Matius 21 ayat 43, di sini sebenarnya semua kesimpulan dari ajaran Isa, bahwa Isa sebenarnya itu sudah menubuatkan bahwa keselamatan itu memang nanti ujungnya atau akhirnya ada dalam Islam. Itu yang saya mau bilang. Silakan dibuka dan dibaca Matius 21:43 itu, di mana Isa sudah berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah-buah kerajaan Allah itu. Jadi kalau kita pelajari buah-buah kerajaan Allah seperti tadi kita sudah bahas bahwa ternyata bangsa yang melahirkan buah-buah kerajaan Allah itu tiada lain tiada bukan kecuali bangsa Arab, bangsa yang dimana Islam turun di situ atau Rasulullah lahir di situ. Jadi di sini sebenarnya sudah klop ajaran ini. Dan Isa dalam satu nasnya berkata bahwa dua kesaksian di surga itu adalah sah. Kesaksian apa itu? Setelah saya mempelajarinya, ternyata kesaksian Isa dan kesaksian Rasulullah, dan kesaksiannya itu sama. Di mana kesaksian mereka sama? Yang pertama mengajarkan tentang tauhid. Yang kedua itu di bumi. Jadi kesaksian Isa dengan Muhammad Rasulullah, baginda Rasulullah, itu ternyata betul yang dikatakan Yesus. Ada dua kesaksian di surga adalah sah. Kenapa saya katakan sama? Karena Isa dengan baginda Rasul mengajarkan tauhid. Itu kesaksiannya di bumi. Sementara kesaksian di surga sama-sama mengajarkan bahwa ketika umatnya sampai di surga akan meminum air yang dimana jika mereka minum itu tidak akan haus untuk selamanya. Dan Isa bersaksi ini, Rasulullah juga bersaksi ini tentang telaga Al-Kautsar itu. Jadi jelas sekali ada benang merahnya. Seandainya saja Injil-Injil Gnostik atau Injil-Injil asli tidak dimusnahkan oleh otoritas Romawi, ini akan terang benderang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ada penggambaran sejarah. Jadi dari kesesatan yang terjadi kepada umat-umat Kristen, pembodohan, di mana terjadi sekian kali manipulasi, perubahan-perubahan, inilah sebenarnya yang membuat mereka kena akan nubuatan di Matius 7 ayat 21, 22 dan 23 itu. Jadi ini yang kita perlu pahami bersama. Jadi untuk edukasi buat teman-teman Kristen, pelajari baik-baik, terutama pelajari tentang nubuatan-nubuatan supaya Anda mengerti bahwa Isa, Yesus dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu. Kesaksian mereka adalah satu, sama-sama adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Gurunda. Masya Allah, luar biasa, Bung Goto ya.
barakallahu fik, ilmu yang diberikan pada malam hari ini mengingatkan terhadap materi-materi yang sudah usang di Facebook kemarin. Ini teringat lagi, terngiang lagi, dan memang sangat menarik ya materi tentang nubuatan ini. Semoga Bang Goto diberi panjang usia, sehat selalu ya, dan senantiasa mengiringi perjalanan para apologet untuk senantiasa tidak bosan memberikan ilmu, edukasi kepada saya dan semua teman-teman yang ada. Terima kasih Bang, barakallahu fik, sehat selalu. Amin. Saya mohon isi turun dulu Gurunda. Baik Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diambil alih, saya mengumumkan juga bahwasanya besok ya ada tantangan dari seorang penginjil namanya penginjil musafir, nama TikToknya ya penginjil musafir 1. Besok itu nantang Bang Suma untuk berdiskusi pukul 11 waktu Makassar, waktu Jawa Barat, Indonesia Barat maksud saya. Pukul berapa kalau di Makassar 11? Di Jakarta jam berapa? Jam 8? Ya. Jadi di Makassar jam 11 siang, di Jakarta itu pukul 8 katanya. 10.02. Hah? 10.02. Enggak, di Makassar jam 11. Di Jakarta jam berapa? Oh, 10. Ah, betul, jam 10. Kan udah benar aku bilang tadi. Oke, teman-teman, itu sudah informasi. Untuk yang tidak ada waktunya untuk nyimak, silakan disimak. Dan yang banyak waktu untuk menyimak, biarkan saja. Namanya penginjil musafir atau penginjil ilmu musafir. Bukannya penginjil poloid. Ya, udah tahu dia namanya. Sebelum Dewa izin pamit, boleh nggak Dewa iklan bentar Bang? Iya, silakan, silakan. Dewa ingin Saya tadi saingan sudah juga. umumkan. Iya. Baik, Bang Sadli bisa dibesarkan nggak? Besarkan dulu Bang Dewa. Dipanjangin, jangan dibesarkan. Iya. Udah besar. Udah besar. Ya, Iwan Pilah. Ini Dewa jual juga baju Bang Juma ya. Belum dibuka kameranya, lupa. Bentar. Nah. Coba, bagus mana dengan saya punya? Jauh Bang. Lihat, Oh iya, Bang. betul. Dewa, Uniripa, Bang Juma. 3. Kebalik nyomet, mana ada? Ini Uniripa, Dewa, Bang Juma, ya kan? Ini Uniripa. Uniripa ini. Nah, ini karikaturnya Bang. Karikaturnya keren Bang. Nah, Dewa bikin karikatur Bang Juma. Ya. Mantap kali Ini lah. fotonya, lihat. Harga Dewa berapa cuma itu, Dek? Harga 100.000 Pak, Bang. 100.000? 100.000 yang ukuran L sama M, ukuran XL sama ukuran XXL 120.000. Mantap. Nah ini, Ya, teman-teman silakan yang berminyak untuk menggunakan kostum yang dari Bang Dewa silakan. Nanti tinggal langsung ke Dewa ya, langsung di akun DM beliau aja. ya. DM Dewa aja, nanti dibalas kok sama Dewa. Insya Allah kalau pakai foto Bang Juma ini, kalau yang makainya itu laki-laki, bini orang aku janda ini, ya pasti ngaku janda. Ya, Ada Uniripa rencana ada. nggak bikin baju gambarnya Yesus? Ada rencana nggak? Nggak ada, tapi ini ada yang mau ngirim baju dari Korea Bang. Yesus ini aja, Yesus versi Indonesia kan ada tuh. Siapa itu? Topik, logika. Wah, janganlah. Itu aja ya. Pokoknya gambar keren lah tuh. Lihat, keren. Tuh, ya. Iya, oke. Teman-teman Keren. silakan yang Ini mau yang belanja di keren. Bang Dewa silakan. Alhamdulillah Bang. Kemarin masuk 50 kaos habis, sekarang masuk lagi 30 kaos habis lagi. Insya Allah hari Rabu masuk lagi nanti 100 kaos lagi. Ya, terima kasih banyak Alhamdulillah, pada Iwan Masya Pila. Allah.
Alhamdulillah Dewa bisa ngumpulin uang buat kawin lagi sama si Ici Gibrig. Hihi. Hui. Si Jiki Brik siapa? Si Jiki Brik Ici sembarang. Gibrig. Ya, woi keren kan? Oh, Keren. keren. Rambut Dewa sama ini Bang, gambarnya sama. Iya, cuman ketampanan itu si gambarnya ditampan lagi. Itu namanya nipu lawan. Oke lah, Bang Dewa lagi, Bang Juma, makasih banyak ya. Sadli, makasih Apa, Bang banyak, Zuma? Bang Handi, Iya. makasih banyak. Dewa izin pamit dulu Bang ya. Besok Dewa Iya. ada acara terbang jam 7 pagi ke Jepang, ketemu sama Tuan Ajinomoto. Terima kasih banyak Wis, semuanya. mantap. Di Iya. DM aja ya, di DM siapa yang mau. Siapa yang mau ini Tumunani, di DM Dewa aja ya, di DM Dewa nanti ya. Makasih itu aja dari Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah si Adu nih. Iya. Tuh. Ya aduh. Ya aduh. Ya, Tedeng. ya aduh. Tek. Apakah kamu masih menyembah Lucifer? Iya tuh. Purani. Nah, bangun tetangga nanti. Lama-lama rumah kita dilempar sama batu. Tidur ya Aduh. itu dia. Buka mic-mu ya, Du. Oke, halo saudara-saudaraku, selamat malam. Iya, malam. Iya, senang sekali bisa Kasih hilang yang telinga lagu. bisa bertemu, Cek. bisa lagi diskusi dengan saudaraku di Komar ini. Jadi malam ini kita mau bahas apa lagi, Bro? Mau tentang bahas bintang timur itu apa gimana? Bintang timur. Kita bahas bintang 7. Jadi gini, Iya. apa ya? Tadi Bro Juma memulaikan narasi dengan lagu yang begitu indah dan Iya, tahu. begitu menarik didengar. Tapi saya mengutip suatu perkataan orang di mana perempuan itu indah jika dipandang, tetapi bahaya dalam fakta. Jadi artinya sesuatu yang indah belum tentu indah, tetapi Wis. ada sesuatu hal yang terselubung di dalamnya. Udang di Wis. baling batu, asik. Bukan dibalik. Iya, di balik batu. Jadi artinya Ya, apa? seperguruan juga saya ini kayak. Jadi artinya bahwa jangan terlena, jangan terbawa arus dengan sesuatu hal yang indah. Jadi Prozuma memulaikan dengan lagu yang berjudul atau Ya. yang bertema bintang timur dan cahaya Lucifer di dalam. Oke, kita setuju ya tema kita itu? Setuju? Iya, setuju. Oke, siap. Ya, silakan bernarasi, Bang. 30 menit. Dengan saya yang memulai, Bro Zuma, saya mau melihat dan mendengar secara langsung seperti apa sih saudaraku, my brother Zuma memahami ayat Wahyu 22 ini, angka 16. Bagaimana menurut versi Bung Zuma aja dulu. Aku mau dengar, silakan Bung. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suma. Kadang
orang di kampung manggil saya Bang Suma. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku Allah telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kalian tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kalian. Jadi di dalam Al-Quran kemudian mengajarkan kepada umat Islam bahwa setan itu akan menghancurkan kehidupan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, aku akan mendatangi anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan tidak akan Allah temukan kebanyakan dari mereka bersyukur. Nah, ini Al-Quran menarasikan sumpah iblis di dalam Al-Quran. Aku bersumpah, aku akan memasukkan kemudian anak keturunan Adam ke dalam neraka bersama dengan aku, kata iblis. Nah, kalau misalnya iblis tidak membuat sebuah aksi dalam kehidupan anak keturunan Adam, berarti percuma dong. Di dalam kitab Kejadian 3, Tuhan kemudian mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita tersebut. Keturunan iblis akan diadakan permusuhan oleh Tuhan. Percuma dong kalau tidak ada aksi-aksi. Ternyata iblis beraksi kemudian dengan datang mengaku sebagai Yesus kepada penulis Bible, di mana di mana penguasa pada kala itu, penguasa dunia pada kala itu dipegang oleh kerajaan Romawi. Maka yang berkuasa ini dijadikan senjata oleh iblis untuk menaklukkan semua wilayah jajahannya agar menyembah kepada Lucifer atau bintang timur. Alhasil dari tragedi penyaliban muncul konsep penebusan dosa, yang mati adalah Yesus, dan yang menerima kematian Yesus di atas tiang salib itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tidak pernah diajarkan oleh para nabi, tetapi kemudian makhluk bernama mengaku Yesus ini, sekali lagi, makhluk yang mengaku Yesus ini mengajarkan kepada nabi-nabinya yang diutusnya kepada manusia untuk mengajarkan kalau Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Perjanjian Lama atau kitabnya orang Yahudi atau kitab Tanak. Itu muncul hanya ada di imannya orang Romawi kala itu, dan masuk sampai ke Indonesia diimani oleh saudara-saudara Kristen, juga oleh saudaraku. Ya adu. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bro, narasi saudara. Begitu saya mendengar dan melihat dan mengamati narasi saudara, dari awal Anda memakai dasar dalam iman saudara. Dan tentu saya tidak membantah hal itu karena itu adalah dasar iman Anda, dan itu tidak ada urusan dengan iman saya yang saya yakini sekarang. Tetapi selanjutnya pertengahan narasi saudara Anda menyinggung tentang Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi di sana akan mengadakan musuh, ya, keturunanmu dan keturunan perempuan itu. Dan itu adalah awal
ya, itu adalah awal tentang penyelamatan, karya penebusan. Itu adalah awal di mana Yesus akan menebus dosa manusia lewat di atas kayu salib. Jadi menarik sekali ketika Anda menyatakan bahwa iblis memakai kerajaan Romawi untuk menganiaya dan membunuh nabi itu yang dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kalau saya melihat bahwa Anda hanya melihat secara kacamata manusia, namun Anda tidak memahami karya penebusan dan nubuatan tentang kedatangan Mesias itu, ya, di mana banyak di kitab-kitab sebelumnya dari Kejadian sampai Maleakhi, dan lebih tersorot di dalam kitab Yesaya. Di sana banyak tentang nubuatan. Jadi udah jelas di sana Yesus yang memberikan, dia yang akan menebus manusia dari dosa, dan dia akan dihina dan akan dihindari oleh orang berdasarkan Yesaya 53 ayat 4 di sana yang berbunyi. Jadi sudah jelas bahwa apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu akan tergenapi di dalam diri Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi itu yang saya tanggapi tentang siapa itu yang membunuh, yang berkuasa dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Dia yang menyerahkan. Jadi di dalam orang Romawi itu hanya Allah mereka itu dalam karya itu turut dalam menyalibkan. Itu yang belum saya dengar tadi, ya, ada suatu narasi yang membuat saya berpikir, kok nggak disebutkan sih nama itu, siapa itu Yesus yang mengatakan dia itu Yesus. Ya, saya tidak mendengar dari Prozuma yang siapa sih, saya bertanya-tanya tadi siapa yang Anda maksud itu, tapi Anda tidak menyebutkan siapa orangnya. Kalau saya lebih jelas ketika Anda menyebutkan itu, biar clear, kita selesaikan, kita bahas siapa yang Anda maksud itu, yang menyatakan dia itu Yesus atau Mesias itu. Tapi saya dengar tadi Anda tidak menyatakan siapa orang itu. Nah, terus saudara tidak juga menyinggung tentang Wahyu 22 ayat 16 itu juga, ya, dan Anda tidak menyinggung. Tetapi saya tidak mempersoalkan hal itu, ya, karena saya hanya mengikuti narasi saudara, apa yang saudara paparkan dan saya akan tanggapi. Kira-kira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya sudah bernarasi, Anda pun sudah bernarasi. Tiba saatnya pertanyaan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang menggunakan namaku dan berkata akulah dia. 1. Dalam Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, atau Yesus palsu, atau Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul, akan datang, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apakah Anda percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan akan datang penyesat menggunakan nama Yesus dan akan datang Yesus palsu? Apakah Anda percaya? Jawab. Oke. Pertanyaan saudara, Anda menanyakan tentang Mesias palsu. Ya, perlu kita ketahui, ya, orang Yahudi itu juga sedang menantikan siap Mesias
yang di dalam konsep, di dalam pikiran mereka. Makanya Yesus mengatakan dan mengingatkan kepada para murid-murid pada saat itu bahwa berwaspadalah siapa yang mengaku ya ada Mesias di sana, atau ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, itu adalah nabi palsu yang dimasukkan, bukan orang yang menggunakan nama Yesus terus dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan di sana. Tetapi orang yang dimaksudkan adalah Mesias palsu adalah orang yang mengatakan akulah dia. Akulah dia yang kalian nantikan. Dan dia mengaku bahwa dia itu adalah Mesias. Itu yang disebut Mesias palsu. Bukan orang yang menggunakan nama Yesus terus dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Bukan itu. Ya, jadi saudara harus memahami dalam konsep tentang nubuatan tentang Mesias palsu. Itu harus tergenapi. Ya, contoh kemarin, kenapa saya bertanya pertemuan kemarin pertama saya bertanya tentang Yesus bertemu dengan Paulus, ya. Jadi saya mempertanyakan di manakah Paulus dan Yesus bertemu. Keterangan berdasarkan Kisah Para Rasul 9 itu keterangan lokasi di sana adalah Damsyik. Sedangkan Anda membawa kepada saya Lukas. Sedangkan keterangan tempat di Lukas tentang Mesias yang mengaku di padang gurun, itu lokasinya di padang gurun. Jadi tidak sinkron, bro. Tidak sinkron, tidak nyambung. Nah, jadi nubuatan itu harus nyambung. Contoh, nubuatan yang sinkron ketika Yesus bernubuat tentang kepada Petrus. Petrus, sebelum ayah berkokok, maka engkau akan menyangkal aku 3 kali. Jadi nubuatan, fakta, perkataan Yesus itu terjadi. Dan ketika sebelum ayah berkokok, maka Petrus mengingat apa yang diperkatakan Yesus kepadanya. Jadi itu adalah sinkron, itu adalah salah satu adalah bukti nubuatan yang sinkron. Jadi ketika Anda membawa kepada saya Lukas dan menyingkronkan kepada Kisah Para Rasul, maka itu tidak sinkron. Ya. Jadi data saudara itu tidak sesuai. Nah, jadi makanya saya minta kemarin kepada saudara, mana yang disebut keterangan lokasi, tapi Anda mengatakan orang yang menyeberangi lautan, data Anda itu Anda pertama tadi memberikan Lukas, tetapi tidak sesuai dengan Kisah Para Rasul. Nah, jadi tidak harus sinkron, bro, ketika harus kita mengetahui siapa Mesias itu. Silakan. Oke, pertanyaan saya tidak terjawab ya. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan onoma mau menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, apakah ada makhluk yang datang setelahnya mengaku Yesus? Ada enggak? Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak makhluk yang muncul kemudian mengaku bernama Yesus? Ada enggak? Itu loh pertanyaan saya. Oke, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun nama yang mengatakan akulah dia, Yesus. Tidak ada. Kalau mengatakan aku Yesus, ada enggak? Kalau dia mengatakan aku adalah Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, dengan Paulus, ya, dengan Paulus di Kisah Para Rasul 9, itu adalah Yesus Kurios yang sama dengan
ketika dia masih ada di dunia, jadi sama. Saya ulang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ciri-cirinya memakai namaku. Pertanyaan saya, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada tidak makhluk yang kemudian ngaku-ngaku bernama Yesus? Ada tidak? Oke, bro. Saya ada atau tidak ada? Entar. Anda tidak membaca ayat 8 itu full. Ya. Ada atau tidak ada? Enggak. Soalnya Anda tidak membaca dan Anda tidak mengetahui apa maksud ayat itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, onomamu, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Mengajarkan nantinya Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkat ke langit, ada tidak makhluk yang mengaku-ngaku Yesus? Tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi tidak pernah Paulus ini bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, enggak pernah. Dia bukan bertemu secara saya bertemu dengan orang, tidak. Dia hanya melihat dan mendengar cahaya, bukan bertemu dengan secara tatap mata, empat mata, tidak seperti itu, saudara. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias dan dia harus dikatakan adalah Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Lukas 21 Jadi ada ya, 8. ada makhluk yang mengaku bernama Yesus ya. Akulah bukan Yesus. Makhluk, tetapi cahaya. Mati meja. Kalau cahaya berarti iblis dong. Cahaya, saya sudah jelaskan kepada Anda siapa itu cahaya berdasarkan Yohanes 8 ayat 2. Kalau ayat cahaya 12, berarti akulah iblis terang, dong. akulah Yesus terang dunia.